Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nabila. Saya dari Prodi Teknologi Informasi dari Universitas Aisyah Palembang. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Etika Komunikasi Digital dalam Perspektif Filsafat Pancasila yang diampu oleh Bapak Riki Oktadinata, SHMH. Selanjutnya pengertian dasar, yaitu pengertiannya etika komunikasi digital adalah seperangkat nilai dan norma moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam menggunakan teknologi informasi dan media digital, terutama di ruang publik seperti media sosial, forum daring, dan platform komunikasi lainnya. Selanjutnya ada hakikat etika komunikasi digital. Hakikat etika komunikasi digital itu ada etika komunikasi digital adalah seperangkap prinsip moral yang mengatur bagaimana individu bertindak, berinteraksi, dan menyampaikan informasi dalam dunia maya. Tujuannya adalah agar komunikasi di ruang digital berlangsung dengan tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri etika komunikasi digital, yaitu kejujuran dan transparansi informasi. Dan juga ada penghormatan terhadap privasi dan hak digital orang lain. Dan juga ada anti-hoax dan ujaran kebencian. Dan juga ada penggunaan bahasa yang sopan dan santun. Dan juga ada tanggung jawab terhadap dampak sosial dari konten yang disebarkan. Baik, selanjutnya ada perspektif filsafat Pancasila. Itu filsafat Pancasila itu memandang manusia sebagai makhluk monopluralis, memiliki dimensi individu dan sosial yang menyatu. Dalam konteks digital, artinya kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Dari situ berikut uraian nilai-nilai tiap Pancasila dan referensinya terhadap etika komunikasi digital. Selanjutnya ini adalah nilai-nilai dari Pancasila itu: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai utama moralitas dan integritas spiritual dalam komunikasi digital, yaitu hindari penyebaran kebencian berbasis agama dan gunakan media digital untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, yaitu kasih dan empati. Dan juga dia menyadari bahwa setiap tindakan di ruang digital adalah refleksi moral pribadi. Terus lanjutannya nilai keduanya itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu penghargaan terhadap martabat manusia, implikasi digital, menghormati privasi dan hak asasi pengguna lain. Terus juga ada tidak melakukan cyberbullying atau doxing atau penyebaran fitnah, dan juga menyampaikan kritik dengan beradab dan rasional. Selanjutnya nilai ketiganya yaitu persatuan Indonesia. Itu nilai utamanya persaudaraan dan nasionalisme digital dalam praktik, yaitu menjaga ketuhanan bangsa dan tidak menyebarkan disinformasi yang memecah belah, dan juga mengedepankan semangat gotong royong digital atau kolaborasi daring untuk kebaikan bersama. Selanjutnya ada 4 nilai, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan dialog, musyawarah, dan kebijaksanaan. Implikasi itu menghindari debat destruktif dan ujaran kasar di media sosial, dan mendorong diskusi rasional, terbuka, dan demokratis,
menggunakan teknologi digital untuk memperkuat partisipasi publik secara bijak. Lanjut, ini ada nilai kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu prinsipnya kesetaraan akses, kesempatan, dan tanggung jawab sosial. Implikasinya itu tidak menggunakan media digital untuk menindas atau mendiskriminasi pihak tertentu, mendukung literasi digital agar semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi adil, dan juga menggunakan teknologi untuk keselamatan bersama. Dan juga di sini ada sintesis filosofis itu dalam perspektif filsafat Pancasila, etika komunikasi digital dapat sekedar masalah sopan santun, tetapi menyangkut kesadaran moral dan tanggung jawab eksistensialnya manusia Indonesia di era digital. Pancasila menjadi kompas moral digital yang mengarahkan perilaku pengguna agar kebebasan berekspresi tidak merusak tantangan sosial dan kemanusiaan. Bagian penutup itu tentang etika komunikasi digital berbaris filsafat Pancasila, menuntut keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, dan moralitas. Jika setiap pengguna digital menginsternalisasi nilai-nilai Pancasila di ruang digital, Indonesia dapat menjadi ekosistem dan humanis, dan juga inklusif dan berkeadaan. Pancasila bukan sekedar pedoman normatif, tetapi juga pondasi moral untuk membangun ekosistem digital yang beradab dan juga inklusif dan bermartabat. Dengan ini presentasi saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Bapak dan teman-teman berikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.